Ternak sapi atau lembu termasuk media penyebaran penyakit Ganoderma. Penyakit ini adalah cendawan patogenik tular tanah yang banyak ditemukan di hutan-hutan primer dan menyerang tanaman kelapa sawit. General Manager DLAB 2 PTPN 4 Berangir Suheri menyebutkan bahwa ternak sapi di perkebunan merupakan hama dikarenakan mengganggu pertumbuhan hingga menurunkan produksi jauh di ambang batas. Selain dapat merusak daun dan batang tanaman muda atau baru tanam, hewan ternak sapi yang berkeliaran di lahan perkebunan kelapa sawit juga dapat mengganggu pertumbuhan dengan mempermudah penyerangan Ganoderma melalui tubuh dan kaki sapi itu sendiri. Dikarenakan penyakit Ganoderma melalui hama ternak sapi ini, alasan dominan penyebab utama menurunkan produksi, sehingga menurunkan penghasilan yang cukup signifikan. Pihaknya pun melakukan beberapa pengendalian seperti dengan cara membuat parit isolasi sebagai pagar pembatas di areal tanaman muda dan rambu-rambu larangan ternak. Ternak sapi sebenarnya bukan ternak kalau di perkebunan ya. Ternak itu sebagai hama. Kenapa disebutkan hama? Karena dia jelas-jelas mengganggu tanaman. Pertama, dia mengganggu pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya pasti mengganggu produksinya. Juga sebagai biang untuk membawa Ganoderma melalui kaki-kakinya untuk menurunkan ke lahan-lahan yang lain. Jadi prinsip kami di PTPN 4 ini, hama lembu itu jauh lebih berat daripada hama pemakan daun lainnya. Kepada masyarakat yang memiliki ternak sapi, pihak perkebunan menghimbau agar mengarahkan ternak-ternaknya ke tempat lain, agar tidak mengganggu perkebunan pertumbuhan tanaman sawit yang baru ditanam pihak perkebunan. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu Utara untuk Evarina TV. Sejumlah kendaraan roda 2 terjatuh saat melintasi jalur mudik Lebaran Batu Jomba di Kecamatan Sepirok, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Minggu siang. Tanjakan terjal dan jalan rusak berpasir membuat kendaraan yang melintasi harus ekstra hati-hati. Hal ini diperparah lagi dengan badan jalan yang berada di tepi curang-curam. Tidak adanya rambu-rambu peringatan serta batas pengaman badan jalan dengan curang membuat kendaraan rawan mengalami kecelakaan. Untuk melewati jalur ini, para pemudik harus satu persatu sehingga menimbulkan antrian. Diperkirakan Batu Jomba Sepirok akan menimbulkan kemacetan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jalur mudik Batu Jomba Sepirok merupakan jalur padat dan favorit pemudik dari arah kota Medan menuju Tapanuli bagian selatan dan Sumatera Barat. Dengan kondisi jalan seperti saat ini, akan sangat rawan dilalui kendaraan pemudik, baik roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalannya tadi seperti apa, deh? Hancur lahang gitulah. Nanti susah ditancaki kendaraan bermotor ya? Susah, Bang. Licin juga karena pasir itu. Sudah berapa kali melalui jalan ini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Rencana mau ke Palute ya? Ya. Mudik lain ya? Ya, mudik. Bagi Anda yang melintas atau pemudik yang melewati jalur Batu Jomba Sepirok, kami sarankan untuk ekstra hati-hati dan kondisi prima. Ajan Sinaga melaporkan dari Tapanuli Selatan untuk Evarina TV. Inilah rekaman detik-detik saat aksi balap liar terjadi di Jalan Lingkar, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai Minggu pagi. Pelaku balap liar yang dengan kecepatan tinggi spontan menabrak seorang penonton yang hendak menyeberang. Akibatnya kedua korban terkapar di jalan raya dengan kondisi kritis dan langsung dievakuasi warga sekitar ke rumah sakit terdekat. Polisi yang mendapat laporan langsung mengecek lokasi dan melakukan olah kejadian perkara dengan menanyai sejumlah saksi di lokasi. Pada saat yang bersamaan ada salah satu orang untuk menyeberang yang tidak melihat kendaraan yang datang dari arah sebelah kirinya sehingga terjadi tabrakan ya, itu menabrak jalan kaki. Ada nggak luka-luka, Komandan? Jadi untuk kedua belah pihak yang terlibat laka lantas belum kita ketahui karena sampai saat ini tidak ada
laporan dari orang yang terlibat laka lantas ke Satlantas Polres Tanjung Balai. Apa sikap komandan sendiri terkait maraknya balap liar yang ada di Jadi, Tengok? untuk kita, kegiatan sudah kita laksanakan, itu yang bersifat preemptif dan preventif, ya, edukasi maupun patroli, dan kita laksanakan penjagaan di lokasi-lokasi balap liar. Ya, kita lakukan sampai menjelang azan subuh. Namun mereka-mereka ini selalu mengintip kita ketika kita kembali ke kantor pada saat kemarin itu mau menjelang berbuka puasa, anggota yang melakukan patroli dan penjagaan di lokasi balapan liar, mereka langsung melakukan aksinya. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki identitas para korban. Polisi berharap para remaja tidak melakukan aksi balap liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarina TV. Oke. 3 kesini lagi abangnya yang di belakang. Rambut apa semua? Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan terdakwa berinisial ZS, warga Jambi yang merupakan supir pengangkut minyak dan gas bumi ilegal yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. ZS ditangkap dalam pelariannya di sebuah rumah di Desa Panggalian, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan pihak tim tabur Kejati Sumatera Utara. Setelah berhasil menangkap, tim tabur Kejati Sumatera Utara langsung membawa pelaku ke gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Sumatera Utara, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasih Penkum Kejati Sumut Yostarigan, terdakwa diduga melanggar pasal 53 huruf B Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, di mana pelaku melakukan usaha pengangkutan minyak bumi dan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Pelaku ditangkap setelah tim tabur Intel Kejati Sumut menerima surat dari Kejati Jambi terkait permintaan pengamanan atas nama ZS. Saat ini pelaku diserahkan ke Kejati Jambi yang diterima langsung oleh pihak Kejati Jambi untuk menjalani proses lebih lanjut. Ini terkait tentang perkara migas, ya. Migas, ya. Statusnya terdakwa, dan terlebih dahulu Kejari Moro Jambi melalui Kejaksaan Tinggi Jambi mengirimkan surat koordinasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang perihal DPO, ya. Dan setelah adanya surat tersebut, tidak lanjut tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung melakukan deteksian terhadap DPO tersebut dan diketahui berada di Serdang Bedagai dan dilakukan pelacakan, dan kemudian tepat pada malam kemarin Sabtu pada saat DPO mau istirahat di rumahnya di kediaman daripada saudaranya, abangnya, diamankan tanpa ada perlawanan begitu. Kasih Penkum Kejati Sumut melalui program tangkap buronan atau tabur menghimbau kepada seluruh daftar pencarian orang kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.